Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Selamat pagi, siang, sore, malam dimanapun kita berada. Karena saya nggak tahu kalian nonton ini di jadwal yang mana. Izinkan saya kali ini untuk membawakan research preparation atau persiapan pada penelitian. Sebelumnya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu, karena tak kenal maka tak sayang. Nama saya Mas Delur Rohim dengan NIM 120190090 dari Program Studi Teknik Industri Institut Teknologi Sumatera. Balik ke topik, yaitu research preparation. Research itu atau penelitian itu sebuah kegiatan ilmiah yang mana biasanya dilakukan untuk menghasilkan sebuah pengetahuan yang terbarukan, serta untuk memecahkan sebuah permasalahan yang belum bisa terpecahkan. Sedangkan preparation atau persiapan merupakan sebuah rangkaian yang harus kita lakukan sebelum kita memulai sebuah kegiatan atau melaksanakan sebuah acara. Seperti pada di gambar bisa kita lihat preparation is the key. Jadi persiapan itu adalah sebuah kunci di mana kita mensukseskan sebuah acara atau kegiatan yang bakal kita laksanain. Karena sejatinya apapun yang tidak kita rencanakan dengan baik atau apapun yang tidak kita rencanakan dulu terlebih dahulu, maka kedepannya akan menjadi tidak sesuai dengan harapan, seperti itu. Mungkin langsung saja untuk mempersingkat waktu, let's move to the next part. Please enjoy untuk menonton videonya. Terdapat 5 poin dalam mempersiapkan sebuah penelitian. Yang pertama, funding atau pendanaan. Pendanaan ini hal yang penting ya, bisa kita katakan hal yang penting dalam melakukan persiapan penelitian. Kenapa penting? Karena funding ini memerlukan banyak biaya. Karena penelitian ini memerlukan banyak biaya, maaf saya ralat. Kenapa banyak biaya? Karena kita tuh perlu melakukan pengumpulan data, kita perlu survei, kita perlu analisis data, dan juga kita perlu mengembangkan sebuah data gitu untuk menjadikan sebuah produk sebagai hasil dari penelitian tersebut. Untuk mendapatkan sebuah pendanaan, itu tuh menjadi tugas yang sangat menantang bagi para peneliti. Tapi karena saya ada materi, jadi saya punya tips gitu, untuk mempermudah lah atau membantu. Yang pertama itu kita harus mencari kesempatan di pendanaan, yang mana kita memiliki banyak sumber pendanaan untuk penelitian, baik dari lembaga pemerintah, yayasan, atau organisasi nirlaba lainnya. Kita juga dapat menggunakan sumber-sumber dana online, karena sudah banyak juga gitu yang relevan. Yang kedua, kita harus mengajukan yang namanya proposal penelitian, yang mana kita harus menulis pendanaan dengan jelas dan harus menarik dengan tujuan penelitian, metodologi, serta hasil yang diharapkan. Dan rancangan anggaran pun harus jelas untuk menyelesaikan penelitian. Yang ketiga, kita harus berkolaborasi dengan orang lain atau peneliti yang lain untuk memperkuat proposal, serta meningkatkan peluang untuk mendapatkan pendanaan. Yang keempat, membangun jaringan yang kuat dengan membangun hubungan yang baik dengan peneliti yang lain ataupun dengan lembaga pendanaan maupun organisasi profesional yang dapat membantu kita pada saat pelaksanaan penelitian. Lalu kita harus bersikap gigih tentunya. Jangan pantang menyerah dalam ingin menghasilkan pendanaan untuk melaksanakan penelitian. Lalu saya ada tips lagi untuk meningkatkan peluang ya. Untuk meningkatkan peluang kita dalam mendapatkan funding atau pendanaan. Yang pertama, kita harus bersikap proaktif dalam mencari peluang pembiayaan dengan cepat. Yang kedua, kita harus membangun relasi, baik dari kitanya hingga ke pemberi dana yang akan memberikan dana. Lalu kita harus menyesuaikan proposal kita, yang mana tujuan dan prioritas itu harus spesifik bagi lembaga pembiayaan atau sebuah organisasi. Lalu kita berfokus pada dampak. Kita juga dapat memanfaatkan media sosial nih, karena saat ini kan media sosial di era globalisasi ini
media sosial ini sangat berpengaruh di kehidupan kita. Kita bisa menggunakan Twitter, LinkedIn, atau aplikasi-aplikasi media sosial yang lainnya untuk kita sebagai jembatan lah media sosial ini terhadap kita kepada pemberi dana untuk kita melakukan research tersebut. Yang keenam, kita perlu mempertimbangkan crowdfunding. Platform dari crowdfunding ini ada Kickstarter atau Indiegogo. Ini salah satu atau salah dua lah, karena saya menyebutkan dua, jadi salah dua opsi yang sangat layak bagi para peneliti untuk mencari dana. Lalu yang ketujuh, kita mencari dana-dana yang kecil. Karena dana, ya kita tahu juga dana kecil ini mungkin kurang kompetitif lah. Dan juga ya setidaknya kita bisa mendapatkan biaya awal untuk penelitian dengan dana-dana yang kecil ini. Hal yang perlu diingat yaitu kita nih harus memerlukan ketekunan, kerja keras, serta proposal yang terencana dengan baik untuk kita mendapatkan uh, dana gitu kan. Prioritas dana dari lembaga pendanaan atau organisasi. Lanjut yang kedua, yaitu ada research design. Research design itu sendiri merupakan bagian yang penting karena itu mencakup rencana serta strategi yang akan digunakan untuk menjawab setiap pertanyaan yang berguna untuk menguji hipotesis dari penelitian kita. Di research design juga ada penemuan riset yang sering terjadi secara kebetulan ketika para ilmuwan atau para peneliti memiliki ide-ide baru serta koneksi yang tidak terduga. Untuk meningkatkan peluang tersebut pada materi yang telah saya baca, itu yang pertama, kita harus selalu menjaga pikiran kita yang open-minded. Yang kedua, kita harus berkolaborasi. Lagi-lagi kita harus berkolaborasi dengan orang lain atau dengan para peneliti lain gitu. Yang ketiga, jangan lupa untuk istirahat karena seberat apapun penelitian, kita tuh harus relax untuk membuat koneksi yang baru agar kita bisa fokus pada pekerjaan kita. Lalu kita harus menjelajahi literatur yang sangat beragam di luaran sana. Mungkin banyak dari kita yang suka nih membaca literatur, namun masih banyak nih literatur yang belum kita baca, yang belum kita pahami, yang belum kita dapatkan. Jadi mungkin kita harus terus mengeksplor literatur tersebut agar kita dapat ide-ide baru untuk penelitian kita ke depannya. Lalu kita harus menghadiri konferensi dan seminar. Lalu kita harus menyimpan semua catatan baik digital maupun non digital. Karena kita nggak tahu nih, ada hal-hal di kedepannya atau di kemudian hari yang tidak terduga gitu. Jadi kita harus ya mencatat lah apa-apa aja. Di dalam research design juga kita ada yang namanya research gap. Research gap ini merupakan langkah awal yang dianggap penting juga dalam merancang sebuah penelitian. Dalam research gap itu terdapat beberapa cara untuk mengidentifikasinya. Yang pertama itu ada meninjau literatur review, mengidentifikasi pertanyaan dalam penelitian, lalu memperhatikan area penelitian, mempelajari gap dalam teori dan metode, lalu kita harus mengkonsultasikan dengan ahlinya. Nah, dalam identifikasi research gap tadi, kita tuh harus memperhatikan dan memastikan bahwa pertanyaan penelitian ini harus relevan nih, dan juga harus signifikan untuk kontribusi bidang keilmuan yang kita bawa. Nah, tadi kita udah nemu cara untuk mengidentifikasi gap. Sekarang kita akan membahas tentang jenis dari research gap itu ya. Jadi research gap itu ada gap konseptual, gap teoritis, gap metodologis, gap literatur, gap serta gap praktis. Jenis-jenis gap ini perlu kita ketahui dalam penelitian karena jenis gap ini dapat membantu kita dalam meneliti serta merancang pendekatan dan juga strategi yang akan kita lakukan untuk melakukan penelitian. Lalu yang ketiga ada research data management atau RDM.
RDM ini proses dalam hal perencanaan, penyimpanan, serta pengelolaan data penelitian tentunya dengan efektif selama penelitian berlangsung atau berjalan. RDM sendiri, dalam membuat RDM terdapat hal-hal yang perlu kita perhatikan atau kita improvisasi. Yang pertama itu melakukan penelitian berbasis dengan bukti yang ada, yaitu dengan mengidentifikasi pertanyaan, mencari literatur ilmiah yang terpercaya dan relevan tentunya. Lalu kita harus mengkritisi dan mengevaluasi bukti yang kita temukan, yang mana itu dapat mengidentifikasi kekuatan, kelemahan dari metodologi penelitian. Lalu ada analisis data yang ditemukan. Lalu ada yang terakhir, menginterpretasikan hasil analisis. Lalu cara yang kedua itu mengelola dan menerbitkan data penelitian. Yang pertama itu membuat rencana pengelolaan data, menggunakan alat pengelolaan data seperti RDM atau platform yang lainnya, menyertakan informasi tentang data penelitian, lalu memilih repositori yang sesuai dengan apa yang akan kita teliti. Lalu cara yang selanjutnya ada meneliti penyimpanan, berbagi, serta menggunakan data. Yang pertama itu caranya tuh menyimpan data penelitian, lalu membagikannya, lalu menggunakan data penelitian tersebut, dan pastikan kita memahami lisensi dan ketentuan penggunaan data. Yang selanjutnya itu ada membuat rencana manajemen data penelitian yang baik, yaitu dengan cara mengidentifikasikan jenis data yang akan dihasilkan, membuat rencana untuk mengelola data, menetapkan kebijakan, merencanakan penghapusan data yang tidak diperlukan, lalu melakukan dokumentasi rencana manajemen data dalam proposal penelitian. Cara yang terakhir yaitu manfaat dalam mencantumkan data penelitian, yang mana hal tersebut dapat meningkatkan transparansi serta reproduktibilitas penelitian dengan memungkinkan peneliti lain untuk mengakses data yang digunakan. Yang keempat ada research collaboration. Research collaboration merupakan proses kerjasama yang terjadi antara 2 atau lebih, jadi bisa 2, 3, 4, bahkan berkelompok peneliti yang berguna untuk melakukan penelitian yang lebih efektif. Lalu ada yang terakhir, ada Sex and Gender Equity in Research atau SEGER. SEGER ini yang kita tahu jurnalnya pernah diterbitkan gitu, yang mana itu menjadi panduan yang diterbitkan pada 2016, yang mana memastikan bahwa gender dan seksualitas itu perlu dipertimbangkan dalam sebuah penelitian. Kita pasti bertanya-tanya why atau kenapa itu penting dalam sex and gender, it's important in research gitu. Yang pertama kan sex and gender tuh karena faktor penting, karena mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia, baik dari kesehatan, kualitas hidup, maupun respon terhadap intervensi. Tuh, jadi dalam kesetaraan gender juga kita harus sebagai peneliti ya, kita juga harus memperhatikan peran gender ini dapat berkontribusi pada upaya untuk mencapai kesetaraan gender. Dengan kita memperhatikan peran gender yang ada dalam penelitian yang kita lakukan, kita akan dapat mengidentifikasi nih, ketidaksetaraan, bias, bahkan stereotip gender yang mungkin ada pada saat kita melakukan pengumpulan data, melakukan analisis ataupun menginterpretasi hasil penelitian, yang mana hal tersebut dapat mempromosikan kesetaraan gender dalam bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Makanya, mempertimbangkan perbedaan seks dan gender itu sangat-sangat penting, yang mana itu berfungsi untuk memahami kompleksitas individu dan masyarakat, serta untuk menghasilkan penelitian yang lebih akurat, relevan, dan berdampak. Karena jangan penelitian kita untuk laki-laki, tetapi data yang kita kumpulkan adalah data perempuan. Begitupun sebaliknya. Itu tadi 5 poin dalam research preparation atau persiapan dalam penelitian. Mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan dalam research preparation ini.
Kita ulas lagi ya, mungkin yang pertama itu ada funding atau pendanaan, yang kedua ada research design, yang ketiga research data management, yang keempat research collaboration, yang kelima sex and gender equity in research. Mungkin sekian dari saya. Jika ada kesalahan atau kekurangan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Om Santi Santi Om. Terima kasih.